Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini udah masuk, ini aku pakai 3 tetes, tidak masuk ke tenggorokan, terasa panas. Terus aku balik. Ini terasa di tenggorokan, terasa dingin sampai hidung, sampai ke telinga sini. Kita sebaiknya jangan minum air putih. Dari pertama minum ramuan sampai selesai ini jangan minum air putih dulu. Biarkanlah ramuan ini bekerja. Terus kapan kita boleh minum? Setelah 30 menit boleh, setelah 1 jam boleh. Mau pakai air hangat lebih bagus. Yang penting jangan air dingin atau air manis jangan dulu. Yang penting air biasa atau kalau bagus air hangat, itu lebih bagus. Seperti itu ya, jadi biar hasilnya lebih mantap. Untuk teman-teman bila mau pesan ramuan Banyurep ini bisa pesan ke nomor bawah ini. Insya Allah saya kirim, insya Allah amanah, insya Allah bermanfaat untuk gurah hidung kita, untuk melemahkan bakteri, kuman, atau mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam hidung kita, di dalam mulut kita, sama yang ada di dalam paru-paru kita, untuk mengeluarkan cairnya, untuk mengeluarkan cairannya. Semoga bermanfaat. Terapi Banyurep mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dan kita semua sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan atau mengasih tata cara, yaitu terapi gurah hidung dengan ramuan Banyurep ini. Manfaat terapi gurah hidung dengan ramuan Banyurep adalah yang pertama, untuk mengatasi masalah flu, pilek, hidung tersumbat. Terus yang kedua, untuk melegakan tenggorokan atau melegakan pernapasan kita. Terus yang selanjutnya yaitu untuk masalah sakit kepala. Terus yang selanjutnya juga manfaat gurah hidung yaitu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran melalui cairan nanti yang keluar. Terus yang selanjutnya manfaatnya juga untuk melemahkan bakteri dan melemahkan virus yang ada di dalam hidung kita, yaitu sebelum virus itu masuk ke dalam hidung, ke dalam paru-paru kita, biasanya akan bersarang di area sinus paranasal. Setelah 4-5 hari, bakteri atau virus atau kuman itu akan masuk ke paru-paru kita. Setelah itu kita akan batuk dan akan sesak napas. Biasanya seperti itu. Nah, terus untuk mengatasinya, cara terapinya dengan ramuan Banyurep berapa kali sehari, yaitu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita di dalam rumah atau kita lagi libur tidak kemana-mana, ya kita mungkin sehari bisa sekali atau 2 kali. Kalau misalnya kita sering bepergian ke tempat keramaian, atau di sana banyak yang tidak pakai masker, ya mungkin bisa 2 atau 3 kali atau 4 kali. Insya Allah aman, karena ini beda dengan ramuan yang selalu yang pakai serbuk. Kalau sampai serbuk kan seminggu bisa 2 kali 3 kali. Kalau ini saya sudah mencoba, itu mau 3 kali tidak masalah, 4 kali yang tidak masalah, karena ini efeknya tidak fatal, atau efeknya itu ya bahasanya tidak ada lah, hanya mengeluarkan cairan, itu tidak sakit untuk dengan ramuan Banyurep ini. Terus kita juga nggak perlu tahan napas seperti gurah-gurah hidung yang lain-lain. Kalau ini nggak, rileks aja, biasa aja, seperti napas biasa aja, begitu teteskan akan masuk ke seluruh tubuh. Oke. Untuk cara terapinya, ini aku pakai botol kecil. Ini tak pindah ke sini. Tak pindah ke botol kecil ini untuk memudahkannya. Yang pertama adalah sebelum kita tetes hidung, nggak ada salahnya untuk mengeluarkan atau riak kita atau kotoran yang ada di dalam mulut kita, itu dengan cara adalah yang pertama kita minum seperti ini bisa 3 tetes atau 1 sendok nggak apa-apa. Untuk darah rendah ya nggak usah, nggak apa-apa.
Caranya minum air putih dulu, setelah minum air putih baru minum ramuan Banyurep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan 3 kali atau 7 kali. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Bila muntah disiapkan tempat sampah. Tunggu. Tunggu 2 sampai 5 menit. Kalau muntah dimuntahkan dulu. Nah, ini setelah diminum ini manfaatnya juga untuk ngobatin penyakit yang ada di dalam tubuh kita dan sebagai gurah mulut. Tapi tidak semua diminum ini semua pasien atau teman-teman bisa muntah enggak. Jadi tergantung apa atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Seandainya muntah atau keluar cairan atau riak-riak, yaitu anggap aja itu bonus. Memang tujuan kita adalah mengeluarkan cairan yang sudah tidak dipakai di dalam tubuh. Setelah bisa muntah gini teman-teman, ini terasa enak. Nanti bisa dicoba. Nanti silahkan pesen dan nanti dicoba setiap gerakan atau setiap terapi. Yaitu nanti dicoba diminum itu manfaatnya seperti apa. Ini habis diminum ini tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lembut. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang dari mulut pelan-pelan seperti orang meniup lilin tapi tidak mati. Lakukan 5 kali, 7 kali boleh. Nah, setelah 5 menit atau setelah selesai muntah, yaitu dilanjut teknik kedua. Ini sebelum gurah hidung ya, sebelum gurah hidung dilanjut teknik kedua, yaitu manfaatnya apa? Untuk mengendorkan saraf-saraf di lidah kita. Yang kedua, untuk mematikan kuman atau bakteri yang ada di lidah kita, seperti masalah kalau orang stroke misalnya hilang perasa atau baal atau susah bicara, ini sama manfaatnya ditaruh bawah lidah. Terus sehari berapa kali? Sehari bisa dilakukan sesering mungkin. Misalnya pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali, malam 3 kali, atau sehari itu 10 sampai 15 kali. Caranya diteteskan di dalam mulut itu 3 tetes atau 1 sendok makan. Habis itu tutup mulutnya, diem, tahan 25 menit atau kalau sudah penuh cairannya dimuntahkan. Lalu diulangi lagi sampai 3 kali atau 5 kali atau sehari 10 sampai 15 kali, waktunya bebas seperti ini. Setelah diminum sudah ditaruh bawah lidah sudah 3 kali atau 5 kali, masing-masing tahan 25 menit. Sebelum melakukan gurah hidung, tidak ada salahnya untuk ngatasin sakit kepala itu dioleskan di kepala kita seperti ini. Ya, diolesin sampai rata di kepala kita, sampai rata pakai ramuan ini. Ini ramuan yang dari sini sudah pindah ya. Ini dioleskan terus, nah, sampai rata semua. Nah, terus di leher-leher gini nggak apa-apa semua, termasuk untuk sesak napas itu di dada juga. Jadi leher, dada sampai punggung nanti. Nah ini, nah diolesin terus di sini kepala. Setelah ke sini dioles-oleskan sampai rata sampai benar-benar basah. Baru dibungkus pakai plastik wrapping ini. Ini caranya hanya kayak orang ikat kepala aja, dibungkus. Yaitu misalnya malam mau tidur sampai pagi. Kalau misalnya pagi ya sampai sore 2 jam sebelum mandi baru dibuka. Kalau mau simpel pakai ini. Ini untuk mandi ya, untuk kalau kita mandi kan biasanya pakai gini, tapi ini yang sekali pakai kayak gini. Nah, dibungkus kayak gini.
Ini dibungkus seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah di area kepala, untuk menghilangkan sakit kepala, untuk mengatasi stroke, untuk buta warna, mata minus, katarak, termasuk masalah di telinga. Pokoknya semua masalah yang di area kepala itu banyak banget. Dan nanti di kayak gini kan, tujuannya seperti di uap atau seperti di open, seperti ini, darahnya biar lancar. Ini tempat sampah atau tempat muntah kita atau mengeluarkan kotoran kita, cairan kita siapkan di sini. Nah, di sini terus ramuan ini udah kita siapkan, terus kita berbaring. Kalau misalnya nggak berbaring juga nggak apa-apa, tapi ini saya biar bisa masuk ke rongga hidung kita sampai ke tenggorokan, ini saya berbaring seperti gurah-gurah umumnya, gurah cairan umumnya. Nah, seperti ini. Kalau gurah yang pakai cairan, pakai ramuan selain Banyurep kan aku biasanya kan ditetes gini tahan napas. Kalau ini nggak perlu tahan napas, ini biasa aja, ini nggak masalah, nggak akan keselak. Ini insya Allah aman, karena saya udah melakukan sehari itu bisa 2-3 kali. Nah, seperti ini kita masukin. Kalau misalnya nggak bisa, kalau takut meneteskan sendiri, bisa minta tolong ke temannya atau saudaranya. Cukup 1 tetes dulu, yaitu hidung sebelah dulu. Setelah selesai hidung sebelah, baru nanti teknik selanjutnya hidung satunya lagi. Ini pakai 1 tetes dulu boleh, kalau masih pemula 1 tetes atau 2 tetes. Intinya secukupnya, nggak usah banyak-banyak. 3 tetes boleh, 1 tetes boleh, 2 tetes boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah masuk, ini aku pakai 3 tetes, tidak masuk ke tenggorokan, terasa panas. Terus aku balik. Ini terasa di tenggorokan, terasa dingin sampai hidung, sampai ke telinga sini, sampai telinga sini terasa mint, karena ini bahannya ramuan Banyurep ini adalah bahannya dari daun mint sama sirih sama VCO. Ini setelah kurang lebih 10-15 menit, ini meler-melernya nggak saya syuting, nggak saya kamerakan karena banyak mengeluarkan cairan atau lendir-lendir. Nah, nanti untuk mengurangi rasa jijik penonton teman-teman, jadi nggak kita tayangin. Kalau udah sedikit mungkin nggak masalah, nanti teman-teman bisa rasakan sendiri. Yang jelas tidak semua bisa muntah, yang jelas tidak semua mengeluarkan cairan, tapi yang jelas napas ini lebih enak, lebih plong. Nah, setelah hidung ini, setelah dimasukin cairan, maka nanti akan pindah ke gurah hidung yang sebelahnya. Yang sebelahnya, kan sebelahnya ini belum, karena untuk pemula itu 1-1 dulu aja, nggak usah bareng-bareng untuk pemula. Terus kalau misalnya ditetes hidung ini takut atau nggak berani, nanti ada teknik yang kedua, yaitu nanti tak jelaskan untuk video yang berikutnya. Karena kalau saya jelaskan di video ini semua nanti akan makan waktu di atas 10 menit, nanti teman-teman nggak mau menonton. Oke ya. Setelah gurah hidung lubang 1, maka sekarang adalah gurah hidung lubang kedua. Kalau tadi aku menggunakan teknik tidur, sekarang saya menggunakan teknik duduk. Jadi nggak harus tidur, jadi bebas, yang penting nyaman ya. Jadi bebas, yang penting nyaman. Jadi selesaikan ini dulu, setelah ini dianggap selesai, baru hidung sebelahnya. Jadi pelan-pelan aja, kecuali sudah terbiasa ya, seperti ini. Nah, ini tengadahkan gini ya, ditetes hidung sebelahnya. Nah, ini aku pakai 3 tetes, 2 tetes boleh. Setelah masuk sampai ke mulut, baru runduk. Nah, baru runduk gini. Setelah rangkaian gurah hidung kurang lebih
15 menit sampai 30 menit hidung kanan kiri. Ini sudah selesai dan napas lebih lega. Bisa dibuktikan, tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan. Oke, seperti itu. Ini berarti sudah selesai, dan sebaiknya dari proses minum ditaruh bawah lidah, terus oles kepala, leher, terus dada, punggung, dan terakhir pamungkasnya adalah gurah hidung ini. Maka sebaiknya jangan minum air putih. Dari pertama minum ramuan sampai selesai ini jangan minum air putih dulu. Biarkanlah ramuan ini bekerja. Terus kapan kita boleh minum? Setelah 30 menit boleh, setelah 1 jam boleh. Mau pakai air hangat lebih bagus. Yang penting jangan air dingin atau air manis, jangan dulu. Yang penting air biasa atau kalau bagus air hangat, itu lebih bagus. Seperti itu ya. Jadi biar hasilnya lebih mantap. Untuk teman-teman bila mau pesan ramuan Banyurep ini, bisa pesan ke nomor bawah ini. Insya Allah saya kirim, insya Allah amanah, insya Allah bermanfaat untuk gurah hidung kita, untuk melemahkan bakteri, kuman, atau mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam hidung kita, di dalam mulut kita, sama yang ada di dalam paru-paru kita, untuk mengeluarkan cairnya, untuk mengeluarkan cairannya. Semoga bermanfaat. Terapi Banyurep mantap.